Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh ya teman-teman, perkenalkan namaku Desi Cahyani Irawan. Hari ini aku mau berbagi cerita nih tentang alasan kenapa aku bisa jadi guru. Kemudian harapan dan apa yang akan aku lakukan setelah lulus S1. Dan yang terakhir, upaya apa yang akan aku lakukan dalam pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, jadi guru itu adalah cita-cita aku dari kecil teman-teman. Jadi waktu kecil tuh aku suka banget yang namanya main belajar-belajaran, berperan sebagai guru. Senang aja gitu main sama teman-teman, belajar-belajaran gitu. Nah, cita-cita ini terus berlanjut dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah, ketika SMA aku ngelihat semua guru-guru itu baik, dan ini juga sih yang memotivasi aku dan yakinin diri lagi. Ternyata jadi guru itu menyenangkan. Dekat sama banyak siswa dan bisa disenangin juga sama siswa-siswa yang lain. Ya walaupun gak semua guru sih bisa disengin seperti ini, tapi aku punya tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat untuk jadi guru. Oh iya, dulu mamaku juga jadi guru olahraga teman-teman. Qadarulahnya belum selesai. Dan kalau Allah berkehendak, siapa tahu kalau aku jadi guru, aku bisa membuat mama senang, iya enggak? Dan bisa melanjutkan cita-cita mama yang tertunda. Gitu teman-teman. Nah, lulus SD, lulus SMP, sampai lulus SMA, kemauan aku untuk jadi guru itu masih kuat tekadnya. Tapi pernah sih waktu SMA itu aku pengen jadi psikolog gitu. Ya, senang aja belajar tentang kepsikologian gitu. Tapi ya sudah, nikmati aja prosesnya gitu. Dan qadarullah aku juga sekarang udah jadi guru. Alhamdulillah gitu. Oke, balik lagi. Jadi intinya kenapa aku bisa jadi guru, karena ini cita-cita aku dari kecil. Dan alhamdulillah tercapai ya teman-teman ya. Sama sekarang aku ngajar sebagai guru playgroup anak usia dini. Nah, dari sini juga aku justru banyak belajar. Bagaimana belajar sabar, bagaimana jadi pendengar yang baik, bagaimana jadi teman mereka, masuk ke dunia mereka ternyata sangat menyenangkan loh teman-teman, masuk ke dunia anak-anak ya maksudnya. Dan pastinya keceriaan dari mereka itu membuat hari-hari aku lebih menyenangkan lagi gitu. Ya semuanya intinya menyenangkan, dan pastinya dari semua ini aku belajar yang ilmunya bisa aku praktekkan nanti ke adik-adik mungkin, dan mungkin anak aku nanti. Amin, insya Allah ya teman-teman. Sebenarnya aku agak bingung sih kalau ditanya apa yang akan aku lakukan setelah lulus S1. Ya udah, aku sharing aja deh. Jadi barangkali teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, iya enggak? Nah, jadi teman-teman, aku itu pernah gambar di kertas. Sebenarnya iseng-iseng aja sih. Nah, pas aku lagi rapi-rapi buku-buku, ketemulah satu kertas yang udah aku gambar itu. Nah, jadi satu persatu gambar yang aku lihat, ternyata itu ada yang udah aku dapatkan sampai saat ini, insya Allah gitu. Jadi waktu itu di kertas itu aku gambar motor, terus aku gambar guru lagi ngajar, aku gambar toga kayak kuliah gitu, terus juga aku gambar cincin sama kayak orang ngasih bunga gitu sih. Agak lebay sih gambarnya gitu, tapi ya nggak apa-apa, suka-suka kan kan bebas aku yang gambar ya. Terus juga ya gitu, gambar uang numpuk kayak tabungan gitu. Dan yang terakhir itu aku gambar rumah yang di dalamnya itu penuh kebahagiaan. Nah, jadi gitu, doakan aja ya. Semoga gambar yang aku gambar di kertas itu dengan ya awalnya iseng-iseng gitu, semoga bisa terchecklist satu persatu. Amin. Aku yakin nih semua teman-teman pasti punya cita-cita, punya harapan, dan pastinya punya impian. Setidaknya kalaupun kita hampir menyerah dalam prosesnya, kita masih punya kekuatan dan rasa sabar yang bisa kita maksimalin nih teman-teman. Dan yang terpenting kita punya alasan kuat kenapa kita harus berjuang.
Nah, gitu teman-teman. Jadi dari aku, semangat teman-teman, semua orang itu berhak sekali bermimpi gitu. Semoga Allah mudahkan dan selalu beri kita kesabaran untuk mencapai semua proses dan keberhasilan itu. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, yaitu upaya apa yang akan aku lakukan dalam pendidikan di Indonesia. Nah, tentunya nih teman-teman, kalau ditanya upaya apa yang akan aku lakukan dalam pendidikan di Indonesia, nah karena aku sebagai guru dan belum punya sekolah, jadi lebih ke penguatan karakter aja sih, penguatan karakter pada masing-masing anak, bisa bersinergi sama orang tuanya dalam pengasuhan dengan tidak memanjakan semua keinginannya. Jadi bekerja sama dan bersinergi nih sama orang tuanya gitu, memberikan tempat nyaman sebagai tempat cerita, terutama teman diskusi anak-anak. Anak-anak itu kan selalu punya banyak cerita ya. Nah, jadi kita sebagai guru bisa mendengarkan, bahkan belajar menjadi pendengar yang baik gitu. Selain itu, tidak menyamaratakan, kita sebagai guru itu tidak menyamaratakan semua anak, karena masing-masing anak itu berbeda dan berbeda juga cara penanganannya. Nah, selalu memotivasi dan memberikan kalimat Masya Allah hebat, Masya Allah keren. Nah, itu kalau misalnya anak-anak itu selesai melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita harus memberikan pujian gitu, supaya anaknya juga pasti seneng gitu. Dan tentunya agar anak selalu merasa aman dan nyaman, kita sebagai guru juga bisa menjadi temannya. Kita masuk ke dunianya mereka. Itu juga sangat menyenangkan teman-teman. Nah, kalau pendidikan karakter dan rasa tanggung jawab sudah dimiliki oleh setiap pengasuh, pendidik, dan bahkan setiap anak itu sendiri, insya Allah pendidikan di Indonesia akan semakin baik lagi. Nah, oke. Jadi 3 tadi ya teman-teman ya. 3 tadi yang aku sharingin sudah aku sampaikan nih. Jadi teman-teman sudah cukup ya. Itu aja yang bisa aku ceritain nih ke teman-teman. Sebenarnya banyak hal yang aku ingin sharingkan gitu, tapi rasanya nggak akan cukup nih waktunya gitu. Karena kata teman aku, kalau udah ngobrol sama Desi, gak bisa sebentar, pasti lama. Baik teman-teman, terima kasih ya semuanya. Semoga Allah mudahkan setiap niat baik kita dan dilancarkan semuanya. Maaf lahir batin teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.